Halo guys, selamat datang kembali di segmen plot film ala antik film. Kali ini, gue akan membahas sebuah film dengan genre mystery thriller yang berjudul Forgotten. Film ini akan menceritakan kisah seorang pria yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Namun, hari demi hari, keluarganya semakin bertingkah aneh, terutama sang kakak. Hingga akhirnya, terkuaklah suatu kejadian yang membuat pria itu sadar mengapa keluarganya bersikap aneh. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ceritanya. Seorang pria bernama Jin Sok terbangun dari tidurnya di dalam mobil. Ia sedang dalam perjalanan menuju rumah baru bersama keluarganya. Ada ayah dan ibu yang tidak disebutkan namanya sampai akhir. Dan juga ada kakak laki-lakinya Jin bernama Yusok. Singkat cerita, sampailah keluarga mereka di rumah barunya. Tapi entah kenapa, Jin merasa pernah melihat rumah itu sebelumnya. Jin dan Yu adalah kakak beradik yang sangat dekat sejak mereka kecil. Yu adalah pria yang cerdas, memiliki sikap yang baik, tidak pernah berkata kasar, dan cukup terampil dalam bidang pertukangan dan kelistrikan. Bertalenta di semua bidang termasuk olahraga dan musik, yang membuatnya digandrungi banyak wanita-wanita cihuy. Intinya, Jin sangat mengagumi sang kakak yang bisa menjadi teladan bagi dirinya. Namun, berbeda dari sang kakak, Jin menderita penyakit neurastenia, yang adalah sebuah penyakit syaraf yang bisa membuat fisik maupun mental menjadi lemah. Yang gejalanya adalah sulit berkonsentrasi, pikiran seringkali kacau, mudah lupa, dan seringkali kesulitan tidur hingga bisa berhalusinasi. Dan setahun yang lalu, Yu, sang kakak mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat kaki kirinya pincang. Tapi meskipun begitu, Jin dan orang tuanya tetap menganggap Yu sebagai orang yang bisa diandalkan di keluarga. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Terlihat Yu memasang sebuah kalender yang ternyata mereka pindah di bulan Mei tahun 1997. Sang ibu membersihkan perabotan-perabotan yang akan dipakai, sedangkan sang ayah mengarahkan petugas untuk menata barang-barang mereka. Tapi ada satu kamar yang pintunya tertutup. Yu berkata pada Jin kalau pemilik lama rumah ini meninggalkan koper-kopernya di sana. Hingga untuk sementara waktu, kamar itu belum bisa dipakai. Dan Jin harus tidur sekamar dengan Yu. 근데 너 나랑 같은 방 쓰기 되게 싫은가 보다. 예, 엄마. Saat Yu diminta membantu ibunya di bawah, seorang petugas bertanya kepada Jin, apakah Yu adalah kakakmu? Apakah orang itu beneran kakakmu? Seakan-akan petugas ini keheranan. Namun, belum sempat dijawab. Jin datang dan bilang jika petugas itu dipanggil oleh temannya. Saat makan malam, Jin bertanya apa isi kamar yang tertutup itu. Ayahnya mengatakan hal yang sama, jika di sana hanya berisi koper-koper dari pemilik rumah sebelumnya. Sang ayah menegaskan untuk tidak boleh ada yang masuk ke sana, karena dirinya sudah diperingati oleh pemilik rumah sebelumnya. Sampai akhirnya terdengar barang jatuh dari kamar tersebut. 잘 먹고 있어요. 방금 위에서 난 소리. 전등 소리 아니야? 천둥 소리 아니었어? 맞네. Jam 11 malam, Jin memutuskan menyelesaikan tugas-tugasnya. Jin sempat berbincang sebentar dengan sang kakak, lalu mendengarkan lagu sebelum tidur. Tapi lagi-lagi terdengar suara aneh dari kamar itu. Dan kemudian lalu ketika Jin ingin masuk ke kamar itu, tiba-tiba 뭐해 여기서? 여기서 이상한 소리 나. 아무 소리도 안 들리는데. 이게 진짜 공부하기 싫으니까 괜히 karena tidak bisa tidur, mereka pun akhirnya memilih untuk keluar bersama menikmati angin malam. Tapi saat Yu ingin kembali ke rumah karena mendapat telepon dari sang ayah, tiba-tiba 누구시죠?
Dengan panik, Jin mengabari orang tuanya jika Yu telah diculik. Dan karena kelelahan, Jin langsung pingsan. Saat Jin sudah sadar, Yu masih belum kembali ke rumah. Dua polisi pun datang dan meminta keterangan dari Jin. Jin hanya mengingat plat mobil dari penculik itu. Karena malam itu sedang hujan deras dan karena dirinya sangat panik, ia pun tidak bisa melihat wajah dan perawakan sang penculik. Namun, polisi berkata jika tidak ada kendaraan yang cocok dengan plat nomor tersebut. Polisi pun menganggap Jin salah melihat kode plat nomornya. Mungkin karena kurang fokus akibat efek samping dari obat-obatan yang secara rutin diminumnya untuk penyakit neurastenia-nya. Jin pun semakin emosi karena dia sangat yakin dengan apa yang dia lihat. 07 조회 8911 검색 봉고차요. 진서가. Sehari, 2 hari, seminggu, dan seterusnya, belum ada tanda-tanda keberadaan dari Yu. Jin pun semakin resah dan gelisah. Tapi untuk menjaga kewarasannya, ia tetap mengonsumsi obatnya secara rutin. Lalu saat Jin tertidur, lagi-lagi Jin bermimpi tentang seorang pria yang sedang disekap dan disiksa. Entah kenapa, setiap Jin tidur, ia selalu memimpikan hal yang sama. Lalu, kembali terdengar bunyi-bunyi aneh dari kamar yang tertutup itu. Jin pun semakin ketakutan karena pintu kamar itu terbuka sendiri. Dan tiba-tiba, keesokan paginya, Yu sudah kembali. Tapi anehnya, Yu sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Di malam harinya, Jin berkata bahwa selama ini ia mengkhawatirkan kondisi sang kakak. Lalu mereka pun berdua akhirnya tertidur. Tapi saat tengah malam, Jin terbangun karena mendengar suara pintu depan ditutup. Dan kakaknya sudah tidak ada di kasur. Tapi tidak berpikir yang aneh-aneh, Jin pun kembali tidur. Keesokan paginya, Jin melihat sang kakak sudah ada di kasurnya. Dan seperti biasa, Jin akan meminum obatnya. Tapi tidak sengaja obatnya terjatuh ke bawah laci. Belum sempat diambil, perhatian Jin teralihkan karena Yu mengajaknya makan. Saat makan bersama, Jin menanyakan kemana sang kakak keluar semalam. Tapi Yu berkata bahwa dirinya tidak pergi kemana-mana. Dan Jin pasti sedang bermimpi. Lalu ketika Yu akan pergi keluar, Jin melihat ada hal yang aneh. 형, 왜 오른쪽 다리를 절어? 저 지금 빨리 가봐야 되거든요. 장난치지 마세요. Di malam harinya Yu sudah pulang dan dirinya ingin tidur duluan. Sedangkan Jin masih lanjut mengerjakan tugasnya. Tapi tidak lama setelahnya, Jin ketiduran di kursi dan kemudian ternyata Jin hanya berpura-pura tidur. Dan karena melihat sang kakak keluar, ia pun langsung mengikuti sang kakak. Lalu saat Jin sedang mengikutinya, ternyata sang kakak tidak pincang. Jin pun terus mengikuti kemana sang kakak pergi. Bukan hanya bisa berjalan normal, tapi Yu juga tidak memakai kacamata dan menghisap nikot seperti laki-laki jantan pada umumnya. Hingga Yu sampai di suatu tempat dan menemui dua anak buahnya, yang ternyata mereka adalah kedua polisi yang meminta keterangan dari Jin sebelumnya. Yu mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dari sana. Jin pun terus mengikutinya. Tapi tiba-tiba Yu sudah menghilang. Dan Jin ketahuan oleh dua anak buah kakaknya. Untungnya Jin berhasil kabur. Tapi tiba-tiba kemudian Jin terbangun di meja belajarnya. Dan sangat panik ketika melihat sang kakak sudah ada di kamarnya. Yu berusaha menenangkan Jin yang kabur ke kamar mandi. Tapi Jin sudah sangat ketakutan dan meneriaki kakaknya.
Dengan emosi dan ketakutan, Jin berteriak, "Apa yang telah kamu lakukan semalam?" Tapi Yu tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud oleh Jin. Dan lagi-lagi, Yu mengira Jin telah bermimpi buruk. Namun, kali ini Jin sangat yakin dengan kejadian yang ia alami kemarin. Ia pun berkata, 우리 형 어딨어? 우리 형한테 무슨 짓 한 거냐고! tidak lama kemudian, Yu menghilang dari sana. Dan saat Jin keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Yu pun bertanya apakah kemarin Jin meminum obatnya. Jin pun teringat jika dia memang belum meminum obatnya. Ternyata Jin hanya berhalusinasi. Jin pun meminum obatnya dan meminta maaf kepada sang kakak atas apa yang terjadi barusan. 형, 미안해. Jin juga melihat kalau sang kakak keluar dari rumah dengan jalan pincang seperti biasanya. Sampai akhirnya, Jin melihat isi pensil yang masih ada di atas mejanya. Yang artinya, kejadian semalam bukanlah sebuah mimpi. Dan apa yang terjadi semalam benar-benar nyata. Jin juga mengingat perkataan sang kakak yang bilang kalau Jin menaiki taksi. Yang padahal Jin tidak pernah mengatakan hal tersebut. Lalu terdengar sang ibu yang sudah pulang ke rumah. Dan Jin menceritakan semuanya. Sang ibu pun ikut ketakutan mendengar fakta itu. Jin berencana untuk mengajak kedua orang tuanya mengikuti Yu saat keluar tengah malam nanti. Dan kemudian Jin memberanikan diri untuk membuka pintu kamar yang tertutup. Dan ternyata Jin pun berusaha untuk tenang. Jin tidak tahu mana yang nyata, mana yang mimpi. Sampai akhirnya dia mendengar sang ibu yang sedang menelpon. Ibunya mengatakan jika Jin sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jin yang terkejut mendengarnya tidak sengaja membunyikan lantai kayu. Ibunya pun langsung mengecek seisi rumah. 아무도 없어요? 내가 아까 봤다니까. Jin yang ketakutan langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya sebelum ibunya sampai. Sang ibu pun tahu jika Jin baru masuk dari luar jendela dan pergi meninggalkannya dengan tatapan yang aneh. Sambil menghisap nikot, sang ibu meminta sang suami segera kembali karena Jin benar-benar sudah mengetahui fakta sebenarnya. Jin pun langsung kabur dari rumah. Namun sang ayah berusaha menghalanginya. Begitu juga dengan sang ibu. Namun karena ketakutan, Jin pun langsung kabur dari sana. Beruntungnya, Jin berhasil kabur dari kejaran orang-orang itu. Dan ia masuk ke kantor polisi. Jin mengaku bahwa dia telah dikurung selama sebulan oleh sekelompok orang yang berpura-pura menjadi keluarganya. Tapi Jin sangat terkejut ketika polisi membacakan identitasnya. Di mana Jin ternyata lahir di tahun 1977 dan sekarang sudah berumur 41 tahun. Jin pun membela dirinya dengan berkata, 저 21살인데요? 몇 년도인데 77년생이 21살이요? setelah mendengarnya, polisi dan orang-orang di sana pun menertawakannya dan menunjukkan kalender yang ada di kantor polisi. Yang ternyata sekarang sudah tahun 2017. Jin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan saat kembali ke rumah, dia mendengar suara musik dari kamar yang tertutup itu. Di mana di dalamnya ada dua manekin dengan pisau yang tergeletak dan juga darah di mana-mana. Lalu keluarga palsunya pun datang. Jin bertanya, "Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian lakukan terhadapku?" Dengan santai, Yu mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember tahun 1997, terjadi sebuah kasus pembunuhan seluruh anggota keluarga di rumah ini. Dan kau tidak mengingatnya. 20 tahun yang lalu, seorang ibu dan anak perempuannya telah dibunuh tanpa alasan yang jelas. Kasus ini berhasil membuat seluruh warga kota panik.
Tapi sayangnya, polisi gagal menangkap pelakunya. Dan tahun demi tahun berlalu, kasus itu pun mulai dilupakan. Tapi keluarga korban yang ditinggalkan sama sekali belum bisa melupakannya. Dan keluarga korban akhirnya menyewa Yu yang memiliki nama asli Choi untuk menginvestigasi ulang kasus itu. Namun butuh waktu 4 tahun sampai akhirnya Jin berhasil ditemukan dan ditangkap. Ternyata mimpi Jin selama ini yang terus berulang adalah saat dirinya disiksa oleh Choi untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Tapi entah kenapa, semakin Jin disiksa, semakin terasa Jin bukanlah pelakunya. Karena dia tampak tidak mengingat apa-apa. Keluarga korban pun kebingungan karena mereka tidak akan puas balas dendam jika pelakunya saja tidak ingat apa yang telah diperbuatnya. Karena itulah, Choi menyewa pakar hipnotis bernama Park. Park menjelaskan jika ada potongan yang hilang dari ingatan Jin. Dan dia mencoba mengembalikan potongan ingatan tersebut. Park yakin tanpa sadar secara psikologis, Jin menghilangkan potongan ingatan itu karena itu adalah potongan ingatan yang sangat menyakitkan baginya. Maka dari itu, Park menyarankan untuk membuat skenario palsu untuk kembali sebulan sebelum Jin mengalami hal yang menyakitkan tersebut. Tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 1997. Tidak hanya itu, Park juga memberikan sebuah obat yang harus dikonsumsi Jin secara rutin, di mana obat itu akan mempertahankan efek hipnotisnya saat berada di dalam skenario palsu. Itu sebabnya Jin sering merasa dia seperti sedang bermimpi. Lalu, Choi merekrut seorang wanita yang pandai berakting untuk memperkuat skenario mereka. Setelah itu, Park menghipnotis Jin agar otaknya terprogram bahwa dia berada di tahun 1997 dan masih berumur 21 tahun. 당신은 몇 살입니까? Saat ditanya apa yang Jin ingat di waktu itu, Jin pun teringat bayangan saat dirinya berada di mobil bersama keluarganya yang akan pindah ke rumah baru. Maka dari itulah, Choi, Park, dan wanita tadi memalsukan diri mereka sebagai keluarga palsunya Jin. Walaupun beberapa kali skenario mereka hampir ketahuan, seperti saat petugas pindahan yang heran ketika Choi dipanggil kakak. Dan juga saat munculnya bunyi-bunyi aneh dari kamar itu, yang ternyata berasal dari 2 anak buah Choi yang sedang menyiapkan TKP. TKP itu direkayasa ulang dengan tujuan agar Jin bisa mengingat apa yang terjadi saat melihat TKP tersebut. Sempat terjadi hal-hal di luar dugaan, yaitu saat Choi ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan dan kekerasan. Sampai hari Choi dibebaskan, hujan masih belum turun. Padahal mereka menunggu hujan deras agar puncak skenario sama persis saat kejadian 20 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka sengaja menunjukkan kejanggalan-kejanggalan agar rasa curiga Jin semakin meningkat. Dan akhirnya, puncak skenario adalah saat Jin masuk ke TKP rekayasa itu di malam hari saat hujan deras. Tapi ternyata, Jin tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi 20 tahun yang lalu. Jin masih mengaku bahwa dirinya tidak membunuh siapapun. Choi pun semakin kesal mendengarnya. Karena sudah jelas Jin adalah pembunuh keluarga tidak bersalah itu. Choi pun berjanji jika Jin akan mati dengan cara yang paling mengenaskan. Karena merasa terintimidasi, dengan cepat Jin langsung kabur dari mobil. Saat Choi dan anak buahnya menabrak dan tidak sadarkan diri, Jin pun langsung pergi dari sana. Dan kemudian, Jin pun dilarikan ke rumah sakit. Dan saat tidak sadarkan diri, Jin akhirnya mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah lama hilang dari ingatannya. Film pun flashback ke 20 tahun yang lalu, di bulan Mei tahun 1997. Hari itu, Jin dan keluarganya akan pindah ke rumah baru. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba
6 bulan setelah kecelakaan itu terjadi, krisis moneter menimpa seluruh Asia, termasuk Korea Selatan. Dan ternyata kedua orang tua Jin sudah meninggal karena kecelakaan itu. Tapi sang kakak masih koma di rumah sakit. Dan Jin sudah tidak punya uang. Jin mencoba melamar kerja dengan meminta bayaran di muka. Dan juga mencoba meminjam dari sana sini. Namun semuanya menolak. Dalam kebingungan, dokter yang bertanggung jawab dengan perawatan kakak Jin mendatanginya. Dokter mengatakan jika operasi harus segera dilakukan agar nyawa sang kakak bisa diselamatkan. Karena sudah tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang, Jin membuka layanan di internet untuk melakukan pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang. Lalu, seseorang mengirimkan pesan kepada Jin dengan nama akun Jenggot Biru. Dia menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang yang sangat besar, asalkan Jin mau melakukan pekerjaan yang ia berikan, yaitu membunuh seseorang. Karena sudah tidak tahu lagi gimana ia bisa mendapatkan uang. Akhirnya Jin menerima pekerjaan itu. Dan Jenggot Biru langsung menelponnya. Jenggot Biru memberikan alamat rumah yang ditinggali seorang ibu dan 2 anaknya. Tak lain tak bukan rumah itu adalah rumah yang dipakai untuk skenario palsu. Jenggot Biru memerintahkan Jin untuk membunuh ibunya saja. Sedangkan 2 anaknya tidak boleh terluka sedikit pun. Tapi saat Jin berniat membunuh, ia tidak tega melihat si ibu dan anak laki-lakinya yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Jin pun mengurungkan niatnya. Tapi tiba-tiba si ibu terbangun dan sangat ketakutan saat melihat Jin ada di dalam rumahnya. Jin pun bilang jika dia tidak akan melakukan apa-apa dan akan segera pergi dari sana. Jin pun meminta ibu itu untuk tidak berteriak. Sampai akhirnya terjadi suatu insiden yang menyebabkan Jin tanpa sadar membunuh mereka. Tanpa sengaja, putri dari si ibu tertusuk dan tewas. Dan karena panik, Jin yang mendengar ibunya berteriak karena melihat putrinya yang tewas, langsung menusuknya. Tapi saat Jin akan keluar rumah, si anak laki-laki yang paling kecil melihatnya dan memanggilnya. Karena tidak tahu apa-apa, sang anak bertanya, "Paman, kamu siapa? Di mana ibuku?" Karena takut ketahuan, Jin pun menenangkan anak itu. Jin memintanya kembali tidur dan menghitung dari 1 sampai 100 sebanyak 10 kali. Sampai ibu dan kakaknya nanti kembali. Lalu saat Jin akan keluar rumah, dia melihat foto keluarga mereka, di mana ternyata sang ayah adalah dokter yang bertanggung jawab dengan perawatan kakaknya Jin. Dan dokter itu adalah si Jenggot Biru yang memerintahkan Jin untuk membunuh istrinya sendiri. Setelah selesai menghitung, anak laki-laki itu menelpon ayahnya. Sambil menangis, dia mengatakan jika paman yang tadi berbohong. Kenapa ibu dan kakak terbaring di lantai dengan banyak darah? Dokter pun terkejut mendengar putrinya yang juga ikut tewas. Di saat yang sama, Jin menemui sang dokter. Jin menangis dan menanyakan kenapa dokter bisa setega itu dengan keluarganya sendiri. Ternyata sang dokter berbuat seperti itu agar ia bisa mendapatkan uang asuransi dari kematian istrinya. Sungguh perbuatan iblis. Sang dokter pun berkata, "Kamu jangan menyalahkanku. Kamu sendiri juga berbuat seperti ini karena saudaramu kan?" Dokter pun akan membunuh kakak Jin karena ia sudah membunuh putrinya. Tapi lagi-lagi, insiden yang tidak diinginkan terjadi. Semenjak kejadian itu, Jin menjadi gila dan tanpa sadar menghilangkan ingatan yang menyakitkan itu. Mulai saat dia kehilangan orang tuanya sampai saat ia membunuh keluarga tersebut. Kembali ke rumah sakit, Jin akhirnya sudah siuman dan Choi sudah ada di sampingnya. Saat Choi akan memberikan cairan suntik mati ke infusnya, Jin tiba-tiba berkata, "Di mana keluarga korban berada? Aku telah bersalah kepadanya." Choi yang tahu ingatan Jin sudah kembali, tidak jadi menyuntiknya. Choi langsung menanyakan kenapa Jin membunuh wanita itu dan putrinya.
Apakah mungkin Jin mendapatkan instruksi dari suami wanita itu? Choi bisa berpikiran seperti itu karena dia sudah mendapatkan informasi bahwa sebulan sebelum kematian wanita itu, sang suami sudah membuatkan asuransi jiwa untuk istrinya. Yang mana artinya si dokter atau suaminya sudah merencanakan pembunuhan istrinya demi mendapatkan uang asuransi jiwanya. Dan ternyata anak yang diminta Jin untuk menghitung 1-100 sebanyak 10 kali adalah Choi. Dengan emosi, Choi bertanya, mengapa anak kecil itu tidak kau bunuh malam itu? Tahukah kamu bagaimana rasanya bertahun-tahun hidup di panti asuhan? Semua harta warisan dirampas keluarga besar. Aku hidup dalam kesendirian, menangis dan meratap setiap malam. Hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu untuk membalas dendam terhadap pria yang telah membunuh semua anggota keluargaku. Sekali lagi, Choi pun bertanya, apakah kamu membunuh atas instruksi ayahku? Sambil menahan tangisnya, Jin mengaku jika pembunuhan itu karena kesalahannya sendiri. Mendengar jawaban Jin, Choi merasa semakin kesal karena Choi tahu Jin sengaja berbohong untuk melindungi nama baik ayahnya. 전부터 나보고 믿으라고. 잘 살아라. Choi pun pergi meninggalkan Jin dan membiarkannya hidup karena dia sudah mengetahui fakta yang sangat menyakitkan. Bahwa ayahnya sendirilah yang memerintahkan Jin untuk membunuh ibunya. Dan Choi sudah tidak memiliki tujuan hidup. Di lain sisi, Jin yang sudah mendapatkan kembali ingatannya merasa sangat bersalah dengan perbuatannya. Ditambah lagi, Jin sudah mengetahui bagaimana terpuruknya kehidupan Choi selama ini. Dengan alasan yang berbeda, mereka berdua sama-sama kehilangan tujuan hidup dan memutuskan untuk bunuh diri. 엘리베이터 타시려면 이쪽으로 오셔야 돼요. Di akhir film, kita dibawa ke scene flashback saat keluarga Jin memanggilnya untuk segera berangkat. Yang ternyata, Jin pernah bertemu dengan Choi kecil dan juga keluarganya. Sungguh ending yang membuat hati terbirit-birit. Memang tidak heran jika film Forgotten ini disebut-sebut sebagai film misteri thriller terbaik Korea. Karena plot twistnya yang luar biasa dan juga akting dari para aktor yang luar biasa. Hingga bisa membangun suasana sebegitu menegangkannya. Apakah kalian setuju guys? Dan tidak lupa pesan moral dari film ini sangatlah dalam. Di mana kita diingatkan untuk tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Meskipun saat itu kita sedang dalam kondisi yang paling sulit. Karena yakinlah pasti ada cara yang lebih baik untuk bisa keluar dari suatu masalah.